Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk semua kejadian-kejadian yang boleh terjadi di dalam hidup setiap kami. Kami percaya Tuhan tidak meninggalkan kami. Meskipun kami alami, kami rasa itu sesuatu yang buruk, tetapi di hadapan Tuhan, itu adalah hal yang baik untuk setiap kami. Dan cara Tuhan berbeda dengan cara kami. Logika Tuhan berbeda dengan logika kami. Penilaian Tuhan berbeda dengan penilaian kami. Kami berdoa di dalam waktu di depan ini, Tuhan pakai hamba-Mu di dalam menyampaikan firman, menghibur keluarga yang ditinggalkan, di dalam duka, biarlah mereka pun bisa bersuka. Pakailah hamba-Mu ya Tuhan, dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca satu bagian di dalam Alkitab. Ini handphone saya pegang ya, supaya suara saya dekat, supaya kalahkan suara hujan. Saya akan baca di dalam Alkitab, di 1 Tesalonika pasal yang keempat. 1 Tesalonika pasal yang keempat, ayat ke-13 dan ayat yang ke-14. Selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini adalah ayat yang sangat penting, saya baca sekali lagi. Ini adalah konklusi dari semua kita yang mengikuti Tuhan, lalu bagaimana menuju ke titik akhir. Apakah kita akan akhiri hidup dengan putus asa dan sia-sia? Ini jawabannya, ayat 13, ayat 14. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Di dalam dunia ini banyak sekali misteri yang kita pengen tahu. Dan banyak misteri di dalam dunia ini kita berhasil dapat tahu karena ada orang yang sudah dapat tahu dulu, lalu dia bukukan atau dia sharekan. Maka kita menjadi tahu. Tetapi ada satu misteri di dalam dunia ilmu manapun mereka tidak mungkin bisa mengetahuinya, yaitu misteri orang yang meninggal. Orang itu sebelum meninggal masih manusia yang hidup, misteri masih bisa diselidiki. Orang ini silsilahnya bagaimana, dia hidupnya bagaimana, sakit penyakit yang dia alami seperti apa, itu bisa diteliti. Kalau sampai meninggal tidak mendapatkan jawaban, maka solusinya adalah otopsi mayat tersebut. Mayat tersebut akhirnya diotopsi, lalu dibedah, lalu dilihat ternyata ada racun yang diminum misalnya. Atau mengalami penganiayaan secara fisik karena ada luka, lalu lihat di dalamnya ternyata ada organ tubuhnya yang rusak. Akhirnya manusia bisa menemukan rahasia yang jadi misteri ini sekarang bukan lagi misteri. Akhirnya terkuak sudah. Waktu ada bom, siapa pelaku bom? Tunggu saatnya. Nanti setelah sekian lama terbongkar. Ternyata identitasnya ini. Dia bom sama istrinya. Lalu tinggalnya di mana? Lalu jaringannya. Semua akan terungkap. Di dalam dunia ini banyak hal yang bisa diungkap. Tapi di dalam dunia yang terlihat ini tetap masih ada yang tidak terungkap sampai hari ini. Siapa yang bisa mengetahui di kedalaman laut yang paling dalam ada binatang apa yang sekarang masih hidup? Banyak misteri binatang yang belum ditemukan. Siapa yang mengetahui di dunia langit yang di paling ujung masih ada benda apa? Manusia belum berhasil menemukan. Mungkin sampai kiamat manusia tidak akan menemukan. Karena begitu luasnya langit yang begitu jauh itu, manusia dengan alat teleskop yang paling canggih pun tidak akan menembus sampai kejauhan yang paling jauh. Jadi di dalam dunia masih ada misteri yang tidak mungkin bisa dipecahkan. Yang terus dari zaman ke zaman tidak pernah bisa manusia tahu. Yaitu misteri orang yang meninggal. Orang yang meninggal ini setelah dia meninggal, bagaimana kita bisa mengetahuinya? Mayatnya sudah dikubur, mayatnya sudah dikremasi. Kita mau tanya dia sudah jadi abu. Kita mau tanya dia sudah menjadi debu tanah. Kita tidak ada kontak lagi sama orang seperti itu.
Akhirnya misteri ini menjadi misteri tanda tanya. Dan sepanjang zaman orang terus mau menguak apa yang terjadi dengan saudaraku yang meninggal. Maka mereka panggil orang-orang yang bisa memanggil arwah. Lalu orang yang bisa memanggil arwah, nanti katanya arwah yang meninggal yang dipanggil sekarang masuk ke dalam satu tubuh si pengantara itu. Lalu orang itu sudah goyang-goyang, suaranya berubah menjadi orang yang kita panggil itu. Lalu orang yang masih hidup tanya, gimana kondisimu di sana, Nek? Saya di sini panas. Hah? Kita baru tahu. Oh, dia di situ panas. Lalu apa yang kami di bumi bisa lakukan? Kirim kipas angin. Maka terjadilah di Indonesia dan di dunia kita bisa melihat. Ada orang yang membakar-bakar sesuatu untuk orang yang meninggal. Kenapa dia bisa bakar itu? Karena menurut dia sudah panggil arwah itu datang. Dia mau tanya apa kebutuhanmu di sana. Lalu setelah dibicarakan, saya perlu ini, akhirnya dibakar. Setelah bakar, orang yang bakar merasa senang. Semua ini sudah sampai ke sana. Dia lupa, kau kasih yang utuh, waktu kau bakar sudah jadi debu. Sudah jadi rusak, lalu kau kirim ke sana, suruh dia pakai yang rusak, enggak mungkin kepake. Saudara, kau dikasih kulkas baru, senang ya? Tapi sebelum masuk ke rumah, kulkasnya dibakar dulu. Lalu sisa bakaran taruh di rumah kita. Kita tidak bisa pakai. Mau colok listrik tidak bisa. Kabel semua sudah dibakar. Nah, inilah konsep manusia untuk mengetahui apa yang terjadi dengan dunia orang mati. Manusia terus mencari. Akhirnya ditipu oleh setan dengan adanya pengantara-pengantara yang katanya bisa komunikasi dengan dunia orang di situ. Ini semua tipuan setan. Alkitab memberikan rahasia tentang dunia orang mati. Di ayat ke-13. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Jadi ada hal yang akan diungkapkan tentang yang meninggal. Tetapi bukan melalui pengantara memanggil arwah orang yang meninggal. Lalu kita diskusi sama dia. Apa yang bisa saya lakukan untuk menolong engkau yang ada di situ? Kau lapar, ku kasih makanan. Kau panas, ku kasih AC. Kau kurang transport, ku bakar mobil. Tidak. Di dalam bagian ini dikasih tahu rahasia. Orang-orang yang sudah mati itu mereka alami apa? Di sini dikatakan ada perbedaan orang yang di dalam Tuhan sama yang tidak di dalam Tuhan. Kalau yang tidak di dalam Tuhan, mereka berduka. Mereka berduka seolah-olah selesailah hidup dari orang itu, maka orang itu kalau akhiri hidup dengan sia-sia, maka sia-sialah hidupnya sampai dia mati. Dan tidak ada yang namanya sukacita lagi. Seluruh hidupnya ditutup dengan duka cita. Lalu kita yang ada di bumi, kita ikut bersalah menyebabkan orang ini meninggal. Lalu yang di bumi ikut berduka cita selama-lamanya. Saudaraku sudah meninggal gara-gara aku tidak perhatikan dia. Lalu setelah kremasi, setelah kubur, setelah semua, orang yang masih hidup terus merasa bersalah. Dikejar-kejar bersalah sampai dia tua. Waktu dia tua, dia merenung, kenapa dulu saya punya mama kok aku tidak jaga. Kenapa dulu saya punya anak, kenapa saya tidak jaga. Sekarang anak-anakku semua sudah tidak ada karena aku. Padahal itu adalah berpuluh-puluh tahun punya cerita. Tapi dia ingat sampai masa tua. Nah, Alkitab memberikan satu rahasia yang tidak di dalam Tuhan sama yang ada di dalam Tuhan. Yang ada di dalam Tuhan, Wahyu menjelaskan orang yang mati di dalam Tuhan itu berbahagia. Wah, ini kalimat yang tidak pernah ada di dalam agama manapun. Berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang. Itu dicatat di dalam kitab Wahyu. Orang mati kok bahagia. Kalau Yesus berkhotbah, khotbah di bukit, ucapan bahagia, bagus. Karena manusia yang hidup mendengarkan. Berbahagialah, berbahagialah, cocok. Tapi orang sudah mati kok berbahagia. Bagi sekelompok orang yang sudah mati, ini apes, resiko, kau dihukum Tuhan, kau mati menggenaskan. Bagi orang tertentu, itu sesuatu musibah. Tapi Alkitab catat, engkau berbahagia. Rahasia bahagia ini ada di dalam kalimat, karena mati di dalam Tuhan. Artinya apa?
Artinya jikalau seseorang yang meninggal, meninggalnya di dalam keyakinan iman kepada Kristus yang sudah mati, Kristus yang sudah bangkit, maka meskipun dia mati, dia akan bangkit bersama-sama dengan Kristus. Bagaimana caranya almarhumah bisa ketemu sama orang yang dia cintai? Dia harus meninggal. Saya kalau misalnya ada orang yang saya cintai sudah meninggal duluan, lalu yang meninggal ini tidak mungkin balik ke saya. Maka bagaimana saya bisa ketemu sama dia? Satu-satunya cara saya yang mesti ke sana. Ini logikanya. Bukan dia yang dikirim ke sini. Saya yang kelak pasti akan ke sana. Maka kematian bagi orang percaya itu adalah pintu sukacita. Di mana kita ingin bertemu sama orang yang kita cintai, sekarang kita masuk ke pintu itu, kita bertemu dengan mereka karena kita ada di dalam Tuhan. Jadi kita bertemu sama orang-orang yang kita cintai, syaratnya adalah sesama di dalam Tuhan. Alkitab memberikan satu jawaban yang sangat menarik. Berbahagialah orang yang mati sejak sekarang, yang matinya di dalam Tuhan. Lalu 1 Tesalonika pasal keempat, aku ingin kau mengetahui tentang orang yang meninggal. Jangan berduka seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Lalu kalau tidak berduka seperti orang yang tidak mengenal Tuhan, lalu apa yang harus saya lakukan? Kita harus bersuka. Nah, bersukanya bagaimana? Coba lihat. Yang tidak di dalam Tuhan, tidak ada pengharapan. Yang di dalam Tuhan ada pengharapan. Di ayat ke-14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam nama Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Oh, apa yang membuat kita sukacita? Yang membuat kita sukacita, kita bisa bertemu dengan orang yang kita cintai. Tapi ada hal yang lebih penting lagi yang membuat kita bersukacita, yaitu kita bertemu dengan kekasih jiwa kita, gembala kita, yaitu Kristus. Ini rahasianya. Kita akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Jadi kita semua akan berkumpul bersama, bukan hanya orang yang sudah mengenal Tuhan akan berkumpul bersama. Tetapi yang paling indah itu kita bersama-sama Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan pemilik dari segala sesuatu, kita ada bersama-sama dengan Dia. Wah, ini sukacita besar. Di Indonesia, jikalau Pak Presiden buka pintu istana, untuk menerima tamu-tamu dari semua kalangan orang miskin bisa ketemu, maka orang miskin yang bisa injakkan kaki di istana negara, ada kebanggaan dan sukacita luar biasa. Lalu kalau sudah masuk ke istana, tidak ketemu presiden, mereka pun sudah senang. Yang penting aku sudah selfie di depan istana. Apalagi sudah masuk istana, disambut oleh Pak Presiden. Wah, disalami sama Pak Presiden. Maka waktu disalami, semua kamera, ayo foto. Setelah foto, lalu dicetak besar-besar, tempel di rumah. Pernah salaman sama Pak Presiden. Apalagi setelah salaman, Pak Presiden pegang kepala si anak ini. Wah, kamu bagus sekali ya, kamu lucu ya, kamu pintar ya, jadi anak Indonesia yang baik-baik ya. Wah, kita pernah dibelai rambutnya. Wah, kita akan bangganya luar biasa dan senangnya luar biasa. Lalu Pak Presiden bilang, kalian semua yang datang di sini, saya izinkan tinggal bersama saya 1 bulan. Senang tidak? Wow, pasti senang. Kami kira hanya boleh masuk, ketemu, bicara sebentar lalu pulang. Ternyata kami ditawari untuk tinggal 1 bulan. Oh, senang tidak? Oh, senangnya luar biasa. Lalu Pak Presiden berkata, saya akan perpanjang, bukan hanya 1 bulan. Kalian boleh tinggal bersama saya selamanya. Selama saya masih menjabat sebagai presiden, kau boleh tinggal bersama dengan saya. Bangga tidak? Oh, senangnya minta ampun. Seluruh rakyat yang lain ingin masuk istana pun tidak bisa. Tapi kita sudah masuk, salaman sama dia, dibelai oleh dia, diizinkan tinggal bersama-sama dengan dia. Tetapi sukacita ini sukacita sementara. Karena Pak Presiden ada masa jabatannya.
tiba saatnya dia akan berhenti diganti presiden yang lain. Kita sukacitanya sementara, tapi sukacita itu tidak pernah kita lupakan. Bagaimana dengan sukacita di surga? Kristus adalah kepala. Kristus adalah pemilik. Kristus adalah Raja selama-lamanya. Kita tinggal bersama-sama di surga selama-lamanya dan Kristus tidak pernah lengser. Senang tidak? Oh, itu sukacita besar. Maka untuk masuk ke sana, selain kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pintu yang terakhir adalah kematian. Pintu pertama harus kita masuk dulu, yaitu melalui Kristus. Pegang Kristus. Pegang pengharapan yang sejati di dalam Kristus. Setelah itu, lalu untuk masuk harus melalui satu pintu terakhir, yaitu kematian. Tanpa kematian, tidak mungkin kita bisa menuju ke dunia sana. Kenapa? Karena Paulus mengajarkan kita yang punya badan yang jasmani, ini harus ditinggalkan. Yang dari bumi harus ditinggalkan. Nanti kita akan mengenakan yang dari surga. Tuhan akan memberikan kepada kita tubuh yang baru. Yang dari bumi harus ditinggalkan. Cara meninggalkan hanya melalui satu cara, yaitu kematian. Maka orang yang mati selalu nanti di dalam upacara pemakaman ada satu simbol istilah. Kita ambil tanah atau debu tanah, lalu kita akan taburkan, lalu kita berkata, yang dari debu tanah akan kembali ke debu tanah. Jadi kita harus menanggalkan yang debu tanah ini supaya kita bisa masuk ke sana. Nah, itulah pintu terakhir yang nanti semua kita harus lewati. Amin. Nah, pintu terakhir itu apakah pintu yang mengerikan? Jawabnya iya, ngerinya sementara. Semua orang waktu mau menghadapi kematian, pasti secara manusia ada kengerian. Tetapi kengerian ini akan ditutup dengan sukacita. Saya kasih contoh. Seorang ibu ingin punya anak. Tapi sebelum dia lahirkan anak, ada kengerian. Tidak ada satu ibu yang belum punya anak. Waktu mau lahirkan, dia senyum-senyum sambil makan kacang sambil melahirkan. Pasti ada kengerian. 3 bulan sebelumnya sudah gelisah. Tanya sini, tanya sana. Gimana ya, gimana? Pendarahan nanti berapa banyak? Lalu gimana? Saya harus lakukan apa? Pasti ada kengerian. Tapi semua kengerian ini untuk menuju satu kebahagiaan yang besar, yaitu nanti bayi akan lahir. Kita waktu mau mati, wah mungkin ada yang kanker. Mungkin ada yang stroke. Mungkin ada yang kena penyakit diabetes. Mesti amputasi sini, amputasi sana. Lalu ada kengerian kita menghadapi, aduh saya kalau nanti mati ini bagaimana? Pasti ada ketakutan, itu wajar sebagai manusia. Tetapi kengerian ini kengerian sementara untuk nanti menyongsong satu sukacita yang permanen. Amin. Sukacita permanen itu ada di depan dan mesti dilewati dengan jalur pintu terakhir, yaitu kematian. Almarhumah sudah masuk ke pintu yang terakhir, dan dia sudah bersama-sama dengan Tuhan. Nah, kita harap di dalam masa-masa terakhir hidup dia, apa yang dia pernah dengar, firman Tuhan yang pernah dia dengar, di tengah-tengah dia lagi koma, Roh Tuhan bekerja di dalam hatinya, dan Roh Tuhan mengingatkan atas pengakuan dia tentang Kristus, dan bagaimana Kristus yang mati untuk dia. Kalau hal itu terjadi, maka orang yang sedang koma pun, meskipun kita tidak pernah bisa komunikasi sama dia, orang itu ada di dalam Tuhan. Amin. Maka orang itu masuk di dalam kelompok, berbahagialah orang yang mati, yang matinya di dalam Tuhan. Aku mau kamu mengetahui tentang orang yang meninggal. Jangan kau berduka seperti orang yang tidak berpengharapan, kau harus bersukacita, karena ada pengharapan di depan, dan dia akan dikumpulkan bersama-sama dengan dia. Jadi sukacita bertemu sama orang yang kita cintai. Tapi ada sukacita yang melampaui semua. Kita bertemu dengan Raja selama-lamanya. Nah, kelak kita akan masuk pintu yang terakhir juga. Waktu kita mau masuk ke pintu terakhir, kengerian pasti ada. Karena kita manusia.
Kita akan menghadapi fakta kematian. Ada orang yang matinya sakit jantung. Dia tidak sadar dia akan mati, tiba-tiba kena jantung langsung meninggal. Ada orang yang stroke sampai 10 tahun. Ada orang yang kanker sampai 5 tahun. Ada orang kecelakaan, lalu sudah kecelakaan koma, akhirnya baru meninggal. Ada kengerian yang pasti akan muncul. Tapi kengerian itu akan ditutup dengan sukacita waktu kita menghembuskan nafas yang terakhir. Maka kalau kita sebagai orang yang percaya, kita menghadapi kematian dengan terus bersukacita di hadapan Tuhan, orang itu orang rohani tingkat tinggi. Sebagian orang mungkin yang ngeri, itu wajar. Tapi ada orang tertentu yang sudah siapkan hati menghadapi kematian. Itu biasanya orang-orang yang martir untuk Tuhan. Mereka demi nama Kristus, mereka dianiaya, tapi mata mereka menatap ke atas, mereka terus menyanyi. Mereka tidak mengalami kengerian, mereka senyum di dalam kematian. Sehingga waktu orang-orang Kristen yang dibakar hidup-hidup, yang dibunuh hidup-hidup, waktu dilihat mayat mereka yang sudah kaku, ada yang sedang lipat tangan dan sedang berdoa. Gimana caranya dibakar, lalu sampai mati tangan masih berdoa? Enggak mungkin. Kenapa? Karena waktu kita lipat tangan, badan sudah kebakar, tangan yang dilipat pasti akan lepas untuk garuk. Karena ada sesuatu yang tidak enak. Setelah garuk kita matinya tangan mungkin jadi begini. Tapi kalau tetap bisa lipat tangan dengan posisi berdoa, berarti dia tahan semua api yang membakar tubuhnya. Karena ada sukacita di dalam. Akhirnya dia mati dengan sikap berdoa. Orang-orang yang dibakar hidup-hidup karena demi nama Tuhan. Mereka dengan sikap ibadah kepada Tuhan. Ini tidak mungkin punya. Kenapa? Karena kalau dibakar tangan pasti akan garuk. Tapi mereka masih bisa posisi berdoa. Nah, orang-orang seperti itu dianugerahkan luar biasa sukacita menyambut kematian. Tapi ada orang tertentu, dia menyambut dengan sedikit kengerian. Tapi bukan berarti dia tidak diterima oleh Tuhan. Karena kita masih manusia. Level iman beda-beda. Tetapi intinya, semua kita akan masuk ke pintu itu. Itulah pintu sukacita. Almarhumah saya percaya sudah masuk pintu sukacita itu. Oleh sebab itu, kita yang masih hidup, jangan terus merasa, aduh kenapa saya tidak ada di sampingnya ya, kenapa saya tidak tolong dia ya. Ini Tuhan sudah izinkan, hal di depan yang kita perlu jalankan, yaitu untuk hal berikutnya. Anak-anak kita didik di dalam Tuhan. Anak Ibu Queen, 3 anak itu bagus-bagus. Saya perhatikan anak ini waktu datang ke remaja, saya perhatikan ini 3 anak bagus. Saya ajak mereka makan, waktu itu makan soto malam, saya perhatikan 3 anak ini lucu sekali. Ada satu yang cewek lucu sekali, lalu Nathan lucu sekali. Lalu saya bawa mereka ke mall lihat binatang, mereka pegang-pegang itu binatang, lalu foto-foto, mereka lucu sekali. Nah itu terakhir kali saya bertemu sama mereka, habis itu nggak pernah lihat mereka lagi. Nggak tahu, mungkin sekarang sudah tinggi ya. Mereka bagus, 3 anak ini didik baik-baik. Dan anak ini kalau sudah besar, dipakai Tuhan luar biasa. Mereka pintar. Waktu bicara firman, nangkap dia. Hebat. Padahal masih kecil. Saya bersyukur jikalau ini ada di dalam keluarga ibu. Kalau suatu saat anak ibu ada yang jadi hamba Tuhan. Ini seluruh silsilah dari ibu akan senang. Di dalam jalur silsilah ada satu yang serahkan diri jadi hamba Tuhan. Apalagi 2, apalagi 3. Amin. Ya, siap ya? Saya masih ingat wajah mereka. Lucu sekali. Saya ajak mereka makan. Gaya mereka lucu. Kompak sekali mereka ini. Aduh, lucu sekali ya. Dan saya sudah tidak lihat mereka lumayan lama ya. Terakhir, saya bawa mereka ke PTC. Pegang-pegang binatang. Wah, mereka seru. Lalu ibu jemput mereka ya. Harap nanti lihat lagi di Galeri Citra. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini menjadi kekuatan bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk semua kejadian yang boleh terjadi. Kami bersyukur almarhumah Ibu Heni sudah dipanggil oleh Tuhan, tetapi sebelum dia dipanggil oleh Tuhan, dia pernah merasakan anugerah Tuhan, pernah mendengarkan firman Tuhan, dan pernah berespon kepada Tuhan. Biar roh kebenaran yang pernah bekerja di dalam hatinya, juga bekerja di dalam hati beliau, di dalam masa-masa sebelum dia meninggal dunia, sehingga kami yang ada di tempat ini, kami semua ikut bersukacita atas pekerjaan Roh Kudus. Dan kami berdoa untuk semua keluarga yang berduka yang ditinggalkan, biarlah kami berduka bukan seperti orang yang tidak berpengharapan, tetapi kami bersukacita
karena setiap yang meninggal di dalam Tuhan akan dikumpulkan bersama-sama dengan Tuhan. Kristus, Raja segala raja. Kami bersyukur ya Tuhan, kami berdoa untuk semua anak-anak, cucu-cucu yang ditinggalkan. Tuhan yang bekerja, Tuhan yang memakai keturunan dari almarhumah ini. Ada orang yang dipakai menjadi hamba Tuhan, melayani Tuhan di dalam rumah Tuhan, dan pergi membawa banyak jiwa kembali kepada Tuhan. Berkati semua acara-acara yang lain di hari-hari berikutnya, sampai acara penguburan. Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.